Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Maria Celina Bugalit Najah dari kelas 12 MIPA 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang turunan benzena. Awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu benzena. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Benzena pertama kali ditemukan tahun 1825 oleh Michael Faraday yang diambil dari residu minyak mentah. Benzena memiliki bilangan oktan yang cukup tinggi, sehingga benzena menjadi salah satu campuran penting pada bensin. Penggunaan benzena juga sebagai bahan dasar pembuatan senyawa turunan benzena, bahan pembuatan plastik, bahan peledak, tinta, zat pewarna, karet sintetik, nilon, dan deterjen. Berikutnya sifat-sifat benzena. 1. Sifat fisik benzena. Benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, berbau khas, dan sangat beracun. Kedua, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetraklorometana. Yang ketiga, benzena kurang reaktif dibanding alkena karena ikatan rangka pada benzena mengalami resonansi. Yang keempat, titik didih benzena 80,1 derajat Celcius. Titik lele benzena 5,5 derajat Celcius dengan massa jenisnya 0,88 gram per mililiter. Yang kedua, sifat kimia benzena. Yang pertama, bersifat karsinogenik atau racun. Dua, merupakan senyawa nonpolar. Yang ketiga, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar. Dan yang keempat, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Contoh kegunaan dan dampak senyawa turunan benzena. 1. Fenol. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Fenol dapat mematikan mikroorganisme sehingga digunakan untuk membasmi kuman, sebagai antiseptik dan sebagai obat-obatan. Karena memiliki sifat antiseptik, fenol juga digunakan dalam bidang pembedahan untuk mensterilkan alat-alat. Dampaknya, korosit pada mata, kulit, dan saluran pernafasan. Bila terhirup dapat menyebabkan oedema pada paru-paru. Mungkin berefek pada sistem syaraf pusat, hati, dan ginjal, menyebabkan koma, kerusakan lambung, kegagalan pernapasan, dan meninggal. Dan yang terakhir, kontak dengan kulit akan menyebabkan dermatitis. Yang kedua, anilin kegunaannya. Anilin adalah zat cair berupa minyak, tidak berwarna dan digunakan sebagai bahan untuk membuat zat warna. Anilin juga digunakan untuk membuat obat-obatan dan plastik. Dampaknya, penggunaan anilin secara berlebihan dapat mengakibatkan mual, muntah-muntah, pusing, dan sakit kepala. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan anilin dapat menyebabkan insomnia. Yang ketiga, asam salisilat. Kegunaannya, asam salisilat adalah obat topikal murah yang digunakan untuk mengobati sejumlah masalah kulit, seperti jerawat, kutil, ketombe, dan masalah kulit lainnya. Asam salisilat juga bisa digunakan untuk mengawetkan makanan, antiseptik, dan campuran dalam pasta gigi. Asam salisilat digunakan pula sebagai bahan utama untuk aspirin. Dampaknya, beberapa efek samping ringan yang sering terjadi adalah kulit kering. Efek samping lain yang serius biasanya disebut dengan keracunan asam salisilat. Termaksud diantaranya adalah sakit kepala yang parah, napas cepat, atau telinga berdengung.
Dan terakhir, dampak dari asam salisilat sebagai pengawet dapat menyebabkan iritasi dan sakit lambung. Keempat, asam benzoat. Kegunaannya, asam benzoat adalah zat pengawet yang sering dipergunakan dalam saus dan sambal. Asam benzoat juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Dampaknya, efek samping penggunaan asam benzoat dapat menyebabkan hiperaktif dan alergi pada anak. Bahaya asam benzoat yang utama yaitu iritasi pada mata. Paparan jangka pendek dari konsumsi asam benzoat yaitu sakit tenggorokan, mual, muntah, dan sakit perut. Sedangkan paparan jangka panjangnya yaitu terjadi iritasi pada konjungtivitas. Yang kelima, toluena. Kegunaannya, toluena dapat pula ditemukan sebagai aditif dalam berbagai produk seperti cat kuku, rokok, bensin, pewarna, parfum, bahan peledak, cat dan thinner, perekat, serta barang-barang manufaktur lainnya. Dampaknya, bila terhirup dapat mempengaruhi sistem saraf, serta mempengaruhi koordinasi tubuh dan menyebabkan sakit kepala, kebingungan, serta pusing. Yang keenam, TNT, trinitrotoluena. Kegunaan TNT, trinitrotoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Dampaknya, penggunaan TNT secara tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan tragedi kemanusiaan dan korban jiwa yang banyak. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua.